Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 5 mata kuliah Psikologi Perkembangan akan menjelaskan mengenai teori sosial kognitif oleh Albert Bandura. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Irianti Rahmayadi Jamin SPC MPD, Bapak Muhammad Arsyad MPC Psikolog, dan Bapak Hendro Julius Suryo Putro SPD MSI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amanda Juliani Putri, Nadine Nur Amalia, Nurul Askia, Puput Yunitasari, dan Egitya Fitri Rerendo. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial berangkat dari ketidaksetujuan dengan teori sebelumnya oleh Freud dan Skinner. Teori kognitif sosial Albert Bandura didasarkan atas proposisi baik proses sosial maupun proses kognitif. Teori sosial kognitif merupakan bagian dari teori kepribadian behaviorisme. Albert Bandura melakukan observasi melalui eksperimen modeling Bobodol. Albert Bandura menempatkan manusia sebagai self-regulation dalam pendidikan agar peserta didik mampu mengolah dan mengatur informasi yang diperoleh dari pengamatannya. Teori belajar sosial kognitif Albert Bandura menekankan pada pembelajaran yang terjadi dipengaruhi oleh observasi lingkungan sosial dan peniruan terhadap interaksi dengan orang lain dan kemudian dijadikan model. Hipotesisnya, tingkah laku, lingkungan, dan kejadian internal dalam pembelajaran mempengaruhi persepsi dan aksi. Proses belajar adalah proses mengamati, meniru, menjadikan orang lain model karena melibatkan atensi, ingatan, dan motivasi yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya sendiri. Rumusan masalah dari kelompok kami ada: pertama, bagaimana biografi Albert Bandura. Yang kedua ada bagaimana teori belajar kognitif sosial Albert Bandura. Yang ketiga ada bagaimana kelemahan dan kelebihan dari teori Albert Bandura. Dan terakhir ada bagaimana implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Tujuan dari pembuatan penjelasan ini adalah untuk mengetahui biografi Albert Bandura, memahami teori belajar kognitif sosial Albert Bandura, mengetahui kelemahan dan kelebihan teori belajar kognitif sosial Albert Bandura, dan memahami implementasi teori belajar Albert Bandura dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya ada biografi Albert Bandura dan konsep dasar teori belajar sosial kognitif akan dijelaskan oleh Puput Yunitasari. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Alberta, Kanada. Albert Bandura bersekolah di sekolah yang sangat sederhana, namun dia berhasil mendapatkan nilai rata-rata yang sangat memuaskan. Setelah selesai SMA, Albert Bandura bekerja di perusahaan penggalian jalan raya, Alaska Highway di Yukon. Bandura berasal dari keluarga keturunan Eropa Timur. Selanjutnya, pada tahun 1949, Albert Bandura meraih gelar sarjana psikologi di University of British Columbia. Albert Bandura belajar bersama Robert Sears, salah satu perintis teori belajar sosial lainnya, dan menerima gelar sarjana di bidang psikologi dari University of British Columbia pada tahun 1949. Setelah itu, Albert menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD pada tahun 1952. Selanjutnya, pada tahun 1953 sampai 1960-an, Albert Bandura telah menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis. Pada tahun 1953, Albert Bandura bekerja di Universitas Stanford. Ia menjadi Profesor David Starr dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Karena reputasinya pada tahun 1974, dia dipercayai menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yaitu Social Learning Theory,
Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Sejak tahun 1960-an, ia memulai menulis buku dan artikel yang menentang penjelasan lama mengenai teori belajar imitatif dan memperluasnya menjadi belajar observasional. Konsep dasar teori belajar sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial dan pembelajaran peniruan. Menurut Albert Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan dari belajar. Teori Albert Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Lalu, adapun konsep dasar teori belajar sosial kognitif, yaitu yang pertama, behavioral determinants, yaitu sebuah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua, yaitu beyond reinforcement. Bandura menganggap reinforcement bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Menurutnya, konsep ini masih dapat digunakan sesekali dan dianggapnya cukup penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu self-regulation. Dalam konsep ini, Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Albert Bandura dan prinsip dasar teori belajar akan dijelaskan oleh Egitya Fitri Rerendo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek penting dalam struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Yang pertama adalah sistem diri atau self-system, yang merupakan pengajuan sebuah konsep dalam suatu kepribadian. Hal ini merupakan hal yang penting. Maksud self-system di sini adalah struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan juga seperangkat fungsi, persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah efikasi diri atau self-efficacy. Menurut Bandura, menyatakan bahwa self-efficacy merupakan sesuatu yang menentukan apakah kita akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa kita dalam bertahan saat menghadapi suatu kesulitan, dan bagaimana kesuksesan atau kegagalan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Dan Bandura juga telah mempraktekkan konstruk dari self-efficacy ini dalam bidang kesehatan yang terkait dengan aspek fisiologis kesehatan. Efikasi diri juga sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Ketiga adalah regulasi diri atau self-regulation. Menurut Friedman dan Skutek pada 2008 menyatakan bahwa regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target, mengevaluasi kesuksesan untuk mencapai target tersebut, dan juga memberi penghargaan diri kepada diri sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Dan juga regulasi ini juga sering diartikan sebagai kapasitas motivasi diri yang dilakukan individu dalam menetapkan tujuan, strategi, evaluasi, dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah efikasi kolektif. Maksud dari efikasi kolektif menurut Bandura yang menyatakan bahwa manusia merupakan individu yang berusaha melakukan kontrol dengan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat, dan bahwa usaha bersama mereka dapat mencapai suatu perubahan sosial tertentu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Yang pertama adalah prinsip faktor-faktor yang saling menentukan. Manusia sebagai suatu sistem
bermakna bahwa perilaku, berbagai faktor pada diri seseorang, peristiwa yang terjadi dalam lingkungan, secara bersama-sama saling bertindak sebagai penentu atau penyebab yang satu terhadap yang lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah personal, kemudian faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Yang kedua, kemampuan untuk membuat atau memahami simbol, tanda, dan lambang. Kemampuan memahami simbol, tanda, dan lambang ini menyatakan bahwa orang memahami dunia secara simbolis melalui gambar-gambar kognitif. Jadi, orang lebih bereaksi terhadap gambar kognitif dari dunia sekitar daripada dunia itu sendiri. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir ke depan. Kemampuan berpikir atau mengolah simbol tersebut dapat dimanfaatkan untuk merencanakan masa depan. Seseorang dapat menduga bagaimana orang lain bisa berkreasi terhadap seseorang, dapat menentukan tujuan, dan merencanakan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Orang-orang, terlebih bagi anak-anak, mampu belajar dengan cara memperhatikan orang lain, berperilaku, dan memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang kelima adalah kemampuan mengatur diri sendiri. Maksud di sini adalah belajar sosial adalah orang yang umumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka itu sendiri. Maka dari itu, orang akan berpengaruh oleh perilaku orang lain. Namun, individu memiliki tanggung jawab utama tetap berada pada individu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berefleksi. Maksudnya, kemampuan individu untuk melakukan perenungan, untuk memikirkan kemampuan diri, memantau ide-ide mereka, dan menilai kepantasan ide-ide tersebut, sekaligus menilai diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya ada konsep, prinsip, dan asumsi, kelemahan dan kelebihan teori Albert Bandura akan dijelaskan oleh Nurul Askia. Berdasarkan konsep-konsep dan asumsi, maka perilaku individu terbentuk melalui peniruan terhadap perilaku di lingkungan. Untuk pembelajarannya itu merupakan suatu proses bagaimana membuat peniruan yang sebaik-baiknya sehingga bersesuaian dengan keadaan dirinya dan tujuannya. Untuk tahap dalam proses belajar ini ada 4, yaitu tahap perhatian, tahap penyimpangan dalam ingatan, tahap reproduksi atau pembentukan, dan tahap motivasi. Pada teori Albert Bandura ini sudah pastinya ada kelemahan dan kelebihannya. Untuk kelemahan dari teori Albert Bandura ini, yang pertama, individu dapat meniru tingkah laku yang negatif. Yang kedua, teori tidak terlalu membahas perubahan perilaku yang menekankan alam bawah sadar. Yang ketiga, perasaan berhasil dari proses belajar yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk kelebihan dari teori Albert Bandura ini ada 2, yaitu adanya reaksi timbal balik akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua, dengan efikasi diri dapat mengoptimalkan aktualisasi potensi diri individu. Dan terakhir, ada implementasi teori Albert Bandura dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Amanda Juliani Putri. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Yang pertama, ada guru sebagai role model, dan yang kedua, ada guru memberikan dorongan kepada individu untuk meniru kualitas teman terbaiknya sebagai model. Yang ketiga, proses meniru diikuti dengan modifikasi tingkah laku sesuai individu masing-masing. Dan yang keempat, yaitu proses meniru secara tak langsung dari TV atau media massa dengan melakukan filter. Dan yang kelima, yaitu guru memberikan stimulus untuk meniru tingkah laku positif. Dan kesimpulannya adalah
Teori sosial kognitif pada dasarnya merupakan sebuah teori yang ingin menggambarkan bagaimana manusia makhluk sosial dapat memperoleh informasi dengan berbagai macam cara dan proses yang berbeda-beda. Dan Albert Bandura mengatakan bahwa manusia memperoleh informasi merupakan sesuatu cara organisme sosial. Dalam teori Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif dan juga perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif inilah yang mungkin berupa ekspektasi siswa untuk meraih keberhasilan dalam belajar, dan faktor sosial berupa pengamatan peserta didik terhadap perilaku orang tua ataupun perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, setelah mendengarkan kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada seluruh penonton yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita ringkas beberapa hal penting, yaitu perilaku individu terbentuk melalui peniruan dari perilaku di lingkungannya. Perilaku merupakan suatu proses bagaimana membuat peniruan yang sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan dirinya dan tujuannya. Lalu kita sebagai guru harus menjadi role model agar bisa memberikan dorongan kepada individu atau murid untuk meniru hal-hal atau perilaku yang positif. Berdasarkan asumsi dari Albert Bandura, individu dapat meniru apa yang ada di lingkungannya. Lalu hasil belajar yang berupa perilaku visual atau verbal yang diimplementasikan di dalam kehidupannya. Sekian dari kelompok 5, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.